Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Zulfadiansyah, NIM 202301200044 dari kelas TE 23A. Akan menjelaskan sistem dan juga parameternya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penerangan jalan otomatis. Oke. Jadi yang pertama itu adalah tingkat cahaya atau lux. Tingkat cahaya adalah unit yang mengukur intensitas cahaya yang diterima oleh permukaan. Dalam konteks penerangan jalan, sensor cahaya biasanya fotodioda atau sensor cahaya lainnya dipasang di sepanjang jalan untuk mengukur jumlah cahaya yang ada. Fungsinya, sensor ini membantu sistem menentukan apakah kondisi pencahayaan lingkungan cukup terang untuk mematikan lampu jalan atau apakah lampu perlu dinyalakan. Contohnya, jika sensor mengukur 800 lux atau cahaya terang pada siang hari, lampu jalan otomatis dimatikan. Jika sensor mengukur 10 lux malam hari atau cuaca mendung, lampu akan dinyalakan. Jadi rentangnya itu siang hari cerah dari 500 sampai 1000 lux, dari malam harinya 0 sampai 50 lux, dan ketika mendung ataupun hujan itu 50 sampai 200 lux. Status waktu atau jam. Parameter waktu memainkan peran penting dalam sistem ini. Dengan mentoring waktu, sistem dapat mengontrol kapan harus menyalakan atau mematikan lampu secara otomatis. Fungsinya, sistem akan memeriksa jam di sistem untuk menentukan apakah malam hari di bawah jam 6 pagi mungkin ya, dan memerlukan pencahayaan atau siang hari di atas jam 6 pagi, dan lampu jalan tidak perlu menyala. Contohnya, lampu jalan dinyalakan secara otomatis ketika jam menunjukkan antara pukul 6 sore sampai 6 pagi dengan pengecekan tingkat cahaya untuk penyesuaian lebih lanjutnya. Lalu yang ketiga ini kondisi cuaca. Cuaca dapat mempengaruhi bagaimana sistem menentukan kebutuhan untuk menyalakan lampu. Sensor cuaca atau data dari aplikasi cuaca digunakan untuk mendeteksi apakah cuaca sedang cerah, mendung, ataupun hujan. Fungsinya, kondisi cuaca yang mendung atau hujan dapat mengurangi intensitas cahaya alami meskipun waktu menunjukkan siang hari. Dalam hal ini, lampu tetap perlu dinyalakan meskipun waktu menunjukkan jam yang seharusnya terang. Contohnya ya, jika cuaca mendung atau hujan di siang hari, tingkat cahaya dapat berkurang di bawah 50 lux, sehingga lampu jalan akan menyala meskipun sudah siang. Ini ada parameter cuaca yang digunakannya ya. Jadi ketika cerah, tidak ada awan, sinar matahari langsung. Ketika mendung, awan menutupi sebagian besar langit menyebabkan pencahayaan yang lebih redup. Dan ketika hujan, hujan deras menyebabkan pengurangan signifikan dalam intensitas cahaya. Lalu yang keempat ini adalah ketinggian listrik. Ketinggian listrik mengacu pada daya atau kapasitas daya yang tersedia untuk pengoperasian lampu-lampu jalan. Parameter ini mengukur persentase kapasitas energi dari sumber daya listrik seperti baterai ataupun sambungan listrik utama. Fungsinya, jika kapasitas listrik misalkan baterai pada sistem tenaga surya menurun, sistem dapat mengukur penggunaan lampu agar tidak boros ataupun mati lebih cepat. Ini bisa menjadi faktor pengaruh untuk mengurangi jumlah lampu yang menyala di satu waktu. Contohnya ya, jika kapasitas daya menurun di bawah 20%, sistem mungkin mematikan beberapa lampu jalan atau mengurangi intensitas penerangan untuk menghemat energi. Untuk rentannya 0 sampai 20%, daya hampir habis, lampu mungkin akan dimatikan atau diatur intensitasnya. Untuk 20 sampai 100%, daya itu cukup. Lampu jalan dapat menyala dengan normal. Lalu yang kelima, kondisi jalan. Kondisi jalan akan mempengaruhi kinerja sensor cahaya dan juga kebutuhan untuk penerangan tambahan. Jika ada halangan seperti kendaraan atau objek yang menutupi sensor cahaya,
Sistem perlu mengetahui hal ini agar tidak memberikan pembacaan yang salah atau memicu lampu jalan untuk tetap menyala. Fungsinya, sistem dapat menggunakan kamera atau sensor lain untuk memantau apakah ada gangguan di jalan atau jika kendaraan parkir di area tertentu. Hal ini membantu dalam mendiagnosis apakah sensor cahaya berfungsi dengan baik. Untuk contohnya, jika ada kendaraan besar yang terparkir dan menutupi sensor cahaya, sistem akan mendeteksi bahwa tingkat cahaya yang masuk lebih rendah dan dari yang seharusnya ya, sehingga lampu jalan tetap menyala meski seharusnya sudah terang. Untuk nilainya ya, nilai bersihnya itu tidak ada halangan pada sensor pengukuran cahaya normal. Untuk yang terhalangnya, sensor terhalang oleh objek, misalkan oleh kendaraan ataupun pohon. Proses kerja sistem secara umum. Yang pertama, malam hari atau waktu gelap. Sistem mendeteksi waktu dan tingkat cahaya. Jika waktu menunjukkan malam dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi dan tingkat cahaya kurang dari 50 lux, lampu jalan otomatis menyala. Sistem juga memeriksa cuaca. Jika cuaca mendung atau hujan meskipun di siang hari, sistem akan menyalakan lampu karena intensitas cahaya alami berkurang. Yang kedua, siang hari atau waktu terang. Sistem memeriksa waktu dan tingkat cahaya. Jika waktu menunjukkan siang dan tingkat cahaya lebih dari 500 lux, maka lampu jalan dimatikan. Jika cuaca mendung atau hujan meskipun sudah siang, lampu tetap menyala jika tingkat cahaya kurang dari 50 lux. Yang keempat, pengaturan daya. Sistem memantau kapasitas daya listrik yang menyesuaikan operasional lampu untuk menghemat energi jika daya rendah. Yang keempat, terakhir, pemeliharaan dan keamanan. Sistem memantau gangguan pada sensor cahaya dan memastikan bahwa lampu jalan berfungsi dengan baik, serta dapat menyesuaikan operasionalnya jika ada objek yang menghalangi sensor. Jadi tujuan dan manfaat sistem: efisiensi energi. Sistem ini membantu menghemat energi dengan menyalakan lampu jalan hanya saat dibutuhkan. Yang kedua, keamanan. Menyediakan penerangan yang cukup di malam hari, meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Yang ketiga, pengurangan biaya. Mengurangi biaya operasional untuk penerangan jalan karena hanya menggunakan energi saat diperlukan. Yang keempat, sustainabilitas. Jika menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, sistem ini juga membantu mengurangi jejak karbon. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang sistem dan juga parameternya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.